Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ini merupakan pertemuan ke-9 dan ke-10. Yang akan kita bahas adalah mengenai demokrasi dan bagaimana Islam memandang tentang demokrasi. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu sebelum bisa membandingkan dengan sistem dalam Islam. Lalu, apa yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu tentang pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi itu memiliki arti yang berasal dari kata demos yang berarti rakyat, kemudian kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat. Kemudian para ahli juga menyatakan bahwa demokrasi itu untuk rakyat dan dari rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang berbentuk pemerintahan dengan semuanya tingkatan rakyat itu ikut mengambil alih bagian dari pemerintahan. Kemudian menurut Soekarno, demokrasi bentuk pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahannya tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia di sini dijunjung setinggi-tingginya di dalam demokrasi. Begitu juga dengan Yosef yang mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif dari suara rakyat. Jadi semua berasal dari rakyat yang digunakan untuk melakukan sistem pemerintahan. Oke, selanjutnya. Lalu selanjutnya, bagaimana demokrasi itu bisa muncul? Sejarahnya bagaimana? Nah, konsep demokrasi ini semula lahir pada pemikiran tentang hubungan negara dan hukum di Yunani kuno yang dipraktikkan ketika dalam kehidupan bernegara itu sekitar abad 4 Masehi sampai dengan abad 6 Masehi. Nah, pada waktu itu dilihat pelaksanaan demokrasi itu dipraktekkan dengan bersifat langsung. Jadi artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak sebagai prosedur mayoritas. Nah, sifat langsung ini dilaksanakan secara efektif di ketika Yunani kuno tersebut. Namun, dilakukan dalam wilayah-wilayah terbatas di sebuah kota dan daerah yang sekitarnya hanya kurang lebih 300.000 orang dalam satu negara. Nah, sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pedagang asing perempuan, dan anak-anak yang tidak dapat menikmati hak demokrasi. Nah, muncullah di sana sistem demokrasi, sistem perjuangan untuk mendapatkan hak-hak asasi manusia. Dan kemudian dari sejarahnya ketika demokrasi akhirnya muncul karena adanya perjuangan dari tuntutan hak asasi manusia yang dilakukan oleh sekelompok orang, maka demokrasi akhirnya digunakan oleh banyak pemerintahan di berbagai negara yang akhirnya sampai juga di Indonesia. Nah, lalu ciri demokrasi itu apa? Ada banyak ciri dari demokrasi yang pada intinya selalu melibatkan warga negara atau rakyatnya dalam pengambilan keputusan politik di pemerintahannya. Kemudian adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau warga negaranya. Kemudian adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam berbagai bidang. Kemudian lembaga peradilan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Jadi tidak ada yang menggandoli. Mereka independen kekuasaan kehakimannya seharusnya. Kemudian adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pemilihan umum, yaitu ya suara rakyat, demikian ya. Kemudian adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, dan adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, baik suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Nah, di sini
pilar dari demokrasi itu didasarkan dari konsep rule of law menurut AVDC. Nah, lalu pilar demokrasinya apa saja? Yang pertama, terjaminnya hak-hak manusia dan undang-undang. Kemudian tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang baik dilakukan oleh pemimpin maupun rakyat biasa. Kemudian kedudukan yang sama di dalam hukum, siapapun itu, baik pemimpin atau pemegang kekuasaan maupun orang biasa, rakyat sipil. Jadi kedudukannya itu sama. Baik, selanjutnya. Lalu sistem pemerintahan dalam demokrasi itu ada dua, yaitu yang pertama ada demokrasi presidensil dan demokrasi parlementer. Nah, bedanya apa? Bedanya jika di presidensil, kekuasaan tertinggi itu ada di presiden, jadi presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan presiden memegang kekuasaan tertinggi. Namun dibatasi oleh hukum atau konstitusi. Nah, jika demokrasi parlementer, dia menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif. Dan parlemen di sini merupakan peran utama dalam sistem pemerintahan, di mana parlemen di sini bisa mengangkat dan menggeser atau memberhentikan kepala pemerintahan di negara tersebut. Lalu, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia sendiri? Mari kita simak. Baik, selanjutnya, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Jadi yang pertama itu ada demokrasi parlementer. Jadi pada tahun 1945 sampai 1959. Kemudian demokrasi terpimpin yang berlangsung dari 1959 sampai 1965. Kemudian demokrasi Pancasila 1965 sampai 1998 dan demokrasi era reformasi dari 1998 hingga saat ini yang kita rasakan bersama. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia bagaimana? Di dalam UUD 1945, hasil amandemen menegaskan bahwa perlunya kepemisahan kekuasaan secara horizontal, yang artinya masing-masing kekuasaan dan fungsi lembaganya berkedudukan sederajat, sehingga dapat saling mengawasi antara satu dengan yang lainnya. Di sini Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR pemegang kekuasaan yang legislatif, DPR dan MPR ya. Kemudian yudikatifnya yaitu dipegang oleh MK, KY, dan MA, dan BPK sebagai pengawas atau pemeriksa keuangan. Nah, ini yang lebih. Kemudian, bagaimana Islam memandang demokrasi? Nah, ini adalah hal yang cukup penting dan kita akan diskusikan apakah demokrasi itu sudah sesuai dengan ajaran Islam? Jika tidak, bagaimana kita menyikapinya? Lalu jika sudah sesuai, bagaimana cara menyempurnakannya? Nah, kita akan bahas bersama, maka dari itu jangan skip kelas Zoom, dan jangan lupa untuk isi absensi. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.